Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mustika dari kelas 2451 KPIN. Pada video ini, saya akan membahas 5 isu yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Untuk isu yang pertama, saya akan membahas kontroversi kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Lalu kedua, viralnya tag Indonesia Cemas. Yang ketiga, polemik penggunaan artificial intelligence atau yang sering kita sebut AI dalam dunia pendidikan. Yang keempat, pernyataan Presiden Prabowo mengenai swasembada pangan Indonesia. Serta yang kelima, serta maraknya pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap masyarakat. Baik, untuk topik yang pertama, di mana kontroversi kenaikan tarif BPJS Kesehatan dan respon masyarakat Indonesia. Informasi mengenai rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan menjadi perhatian publik setelah muncul dalam berbagai pemberitaan media. Berita tersebut kemudian menyebar melalui media sosial dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Nah, sebagai masyarakat mendukung kebijakan tersebut dengan alasan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menjaga keberlanjutan program BPJS. Namun, sebagian lainnya merasa keberatan karena kenaikan tarif dianggap dapat menambah beban ekonomi keluarga. Nah, dalam information flow ini, informasi berasal dari pemerintah dan BPJS Kesehatan, kemudian diberitakan oleh media massa, disebarluaskan melalui media sosial, diterima oleh masyarakat, dan akhirnya muncul berbagai opini publik. Untuk topik yang kedua itu, viralnya tag Indonesia Cemas di media sosial dan pengaruhnya terhadap opini publik. Nah, untuk tag Indonesia Cemas menjadi viral di berbagai platform media sosial. Tag ini digunakan masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran terhadap berbagai kondisi sosial, ekonomi, maupun politik yang terjadi di Indonesia. Awalnya, informasi muncul dari unggahan penggunaan media sosial. Setelah menjadi trending topik, sebagai media mulai memberitahukan fenomena tersebut sehingga jangkauan informasi semakin meluas. Nah, akibatnya banyak masyarakat ikut terlibat dalam diskusi dan menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi cara masyarakat memandangi suatu isu tersebut. Untuk topik yang ketiga, polemik penggunaan artificial intelligence atau yang sering kita sebut AI dalam dunia pendidikan dan tugas mahasiswa. Perkembangan teknologi artificial intelligence atau yang sebut kita AI telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, banyak mahasiswa menggunakan AI untuk membantu mencari informasi, menyusun tugas, hingga menyelesaikan berbagai pekerjaan akademik. Namun, penggunaan AI juga menimbulkan perdebatan sebagai pihak menilai AI dapat meningkatkan aktivitas belajar. Sedangkan khawatir mahasiswa menjadi terlalu bergantung pada teknologi dan mengurangi kemampuan berpikir secara kritis. Nah, alur informasi pada isu ini dimulai dari perkembangan teknologi AI, kemudian dibahas dalam media dan media sosial, digunakan oleh mahasiswa, mendapatkan tanggapan dari dosen dan akademisi, lalu menjadi perdebatan di dunia pendidikan. Lalu topik yang keempat, pernyataan Prabowo Subianto tentang swasembada pangan Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia ini. Pernyataan tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Informasi pertama kali disampaikan melalui pidato dan kegiatan resmi pemerintah. Selanjutnya, media massa memberitahukan pernyataan tersebut dan masyarakat mulai memberikan tanggapan melalui media sosial. Sebagai masyarakat optimis bahwa Indonesia mampu menyampaikan swasembada pangan ini, sementara sebagian lainnya menilai masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi seperti produktivitas pertanian, distribusi pangan, dan kesejahteraan petani. Baik, untuk topik yang kelima,
Maraknya pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Nah, pinjaman online ilegal ini masih menjadi salah satu masalah yang banyak merugikan masyarakat Indonesia. Kemudian, proses peminjaman seringkali membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan layanan tersebut. Nah, informasi mengenai korban pinjam online ilegal ini masih banyak diberitakan oleh media dan dibagikan melalui media sosial. Dari informasi tersebut, masyarakat mulai mengetahui berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti bunga yang sangat tinggi, penyalahgunaan data pribadi, hingga intimidasi terhadap peminjaman. Pemerintah dan OJK kemudian melakukan berbagai upaya edukasi dan penindakan untuk mengurangi praktik pinjaman online ilegal di Indonesia. Nah, berdasarkan kelima isu yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa informasi flow atau alur informasi memiliki peran penting dalam proses penyebaran informasi kepada masyarakat. Informasi yang berasal dari sumber tertentu akan diteruskan oleh media massa dan media sosial sebelum akhirnya diterima oleh masyarakat dan membentuk opini publik. Oleh karena itu, sebagai pengguna media, kita harus mampu memilih informasi secara bijak dan seluruh melakukan pengecekan fakta sebelum mempercayai maupun menyebarkan suatu informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.